Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Dwi Anggraini, NIM 131220247. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana badan usaha yang akan saya dirikan. Badan usaha yang akan saya dirikan adalah koperasi. Alasan mengapa saya mendirikan koperasi yaitu untuk meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi sendiri dan masyarakat di sekitarnya, dan juga memberikan bantuan berupa peminjaman modal kepada unit usaha-usaha skala mikro dan kecil. Koperasi sendiri bergerak di 3 bidang, ada perdagangan, industri, dan jasa. Yang pertama, koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai bahan jadi. Contohnya ada koperasi tekstil. Yang kedua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada koperasi keperluan ATK untuk siswa. Yang ketiga ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memberikan layanan jasa kepada anggotanya. Contohnya koperasi jasa asuransi. Dasar hukum koperasi sendiri ada terdapat pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cara pendirian koperasi sendiri, yang pertama melakukan penyuluhan tentang perkoperasian, yang kedua rapat pembentukan koperasi, yang ketiga ada pembuatan akta oleh notaris, yang keempat ada pengajuan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang, yang kelima pengesahan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap. Untuk kepemilikan modal, koperasi sendiri selain dari modal sendiri dapat melakukan pemupukan modal baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk struktur organisasi koperasi sendiri, yang teratas ada rapat anggota, ada pengurus dan pengawas, setelah itu ada manajer, setelah itu ada unit usaha, usaha unit, dan unit, setelah itu baru anggota. Untuk struktur organisasi koperasi sendiri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama ada rapat anggota, tanggung jawabnya menetapkan rencana anggaran dasar koperasi. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum koperasi di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, ada menetapkan pembagian SHU. Yang keempat, ada menetapkan rencana anggaran pendapatan dan usaha koperasi. Yang selanjutnya ada pengurus koperasi, tanggung jawabnya yang pertama ada mengelola koperasi dan usahanya, yang kedua memelihara daftar buku pengurus dan anggotanya, yang ketiga ada menyelenggarakan rapat anggota. Jadi jika ada rapat anggota itu yang menyelenggarakan adalah pengurus koperasi. Yang terakhir ada pengawas koperasi, tanggung jawabnya yang pertama melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan koperasi sendiri. Setelah itu yang terakhir ada mencatat hasil atau melaporkan hasil pengawasannya tentang koperasi tersebut. Demikian penjelasan badan usaha yang akan saya dirikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.